Dua orang saja. Kaleb Yosua. Semua yang lahir di Mesir, tak satu pun sampai ke tanah perjanjian, termasuk si Musa. Waktu itu supaya kalian tahu kok namanya PLM, supaya spirit kita sama. Jadi saudara, waktu dikirim ke 12 pengintai, yang 10 itu tidak berbohong. 10 bilang apa? Wah, di sana itu orangnya besar-besar. Kita kayak belalang, susah kita itu. Dia bohong gak yang 10? Enggak. Dia bicara fakta. Maka saudara jangan suka bicara faktanya. Kacau itu. Kita tidak hidup dengan fakta, kita hidup dengan iman. Haleluya. Jadi yang 10 ini kasih laporan yang benar. Wah, kita akan buka gereja, itu susah. Betul. Wah, kita akan diberkati sini, susah. Itu betul. Faktanya betul. Yang ke-10 ini lapor ke Musa. Begini. Seluruh orang Israel dengar yang 2 atau dengar yang 10? 10. Jadi di gereja gak boleh suara terbanyak. Kacau itu. Maka gereja disebut teokrasi, bukan demokrasi. Teokrasi tahu kan, Tuhan yang memimpin. Sehingga yang 2 bilang apa? Perhatikan yang 2. Apa kata dia? Memang mereka itu besar-besar, tapi kita telan mereka. Bukan digigit loh. Tahu beda ditelan dan gigit? Kalau digigit berarti masih gede. Kalau ditelan berarti sudah kecil. Betul kan? Saudara makan pasti digigit dulu, setelah dia kecil baru ditelan kan? Alkitab mengatakan kita telan mereka. Terus apakah orang Israel dengar yang 2 ini? Enggak ada yang dengar. Mereka malah mau melempari yang 2 ini. Saudara, omongan saudara menentukan saudara menikmati apa yang saudara omongkan apa enggak. Amin. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buah yang digemakan itu. Saya sering kasih ilustrasi Betharia Sonata lagunya Pulangkan Saja, diceraikan dia. Niki Ardina lagunya Bosan dan Jenuh, mati dia. Ayu Ting Ting lagunya Alamat Palsu, sampai sekarang tak jelas di mana alamat suami. Orang tak jauh beda dengan lagu yang dinyanyikan. Ganti lagu saudara. Jangan lagu-lagu penderitaan terus, sampai saudara nikmati penderitaan itu. Saya sering bagikan, semua kita suka yang pedas. Padahal tiap kali makan yang pedas, air mata jatuh, ibus jatuh, semua jatuh. Tapi kalau nggak ada yang pedas itu kita nggak suka. Banyak orang kalau dia nggak menderita, dia rasa dia tidak rohani. Kau menderita nggak? Enggak. Ada yang tak beres sih. Harus menderita dulu. Ya terserah, kalau saudara suka cabai, makanlah. Tapi kalau ada yang suka salmon, jangan marahin yang makan salmon itu. Makan cabai saudara dengan air mata itu. Akhirnya kita mulai rubah perkataan kita di tanah perjanjian itu. Kita mulai ngomong, kita akan telan ini. Kita akan, orang mulai katakan, itu Pak Pendeta mulutnya besar. Aku udah digituin dari dulu di Batam itu. Itu Pak Pendeta ngomongnya besar sekali. Katanya bangsa-bangsa, katanya gini. Padahal dia kerenya minta ampun, masih makan sop kucing. Tapi kita sudah katakan, Tuhan kita, Tuhan yang besar. Mereka setuju Tuhan yang besar, tapi kau siapa? Saudara, kalau saudara ke Batam, komplek kita tinggal itu namanya komplek Rosdale, nanti cek aja. Wali kota tinggal di situ. Satu rumah itu luas tanahnya 700 meter. Kita punya 5 rumah di situ. Buat pelayanan. Saya beli enggak, orang kasih aja. Sebenarnya 2 perumahan orang kasih. Cuma dulu iman saya rendah. Saya pendeta 2 rumah aja. Itulah rendah kan dulu imannya. 2 perumahan dikasih. Ini 2 perumahan sama kau. Tapi karena berubah teologianya dulu. Enggak, kita pendeta 2 rumah aja. Dalam hatiku kalau dulu kuyakan itu. Tapi enggak sanggup imannya saat itu. 2 perumahan. Wali kota tinggal di situ. Gede. Jadi kalau saudara ke Batam, sampai sekarang di sana. Itu yang dikelola oleh Pak Nando hari ini. Jadi dari situlah nama PLM ini. Jadi kalau saudara katakan, oh di sana susah, saya katakan faktanya benar. Oh ini susah, ini 500 gereja, benar.
Tahu saudara, setelah kami ke San Diego, jangankan 500, ribuan pun gampang. Kok bisa? Saya kasih tahu. Kami ke San Diego kemarin. Nah, ini sekali kesaksian. Para pendeta dan 6 orang pendeta, 4 orang Filipina, 2 orang Indonesia. Kami setiap bulan makan ketemu. Saya bilang kita jangan makan-makan teruslah. Kita harus buka gereja. Lewat mana? Philippine Connection. Saya bilang karena orang Filipina di mana-mana. Mereka bilang kita buka di San Diego, Vegas, dan Florida. Uangnya dari mana? Kita kumpul $20 per bulan. Jadi kami ini para pendeta kumpul $20 per bulan. Jadi kita pendeta, kita ongkos sendiri, kita buka gereja. Kumpullah uang ini. Sehingga kemarin udah 2 bulan kami kumpul lagi. Jadi kami berangkat pakai uang itu. Jadi aman kami. Nggak perlu kami bertanggung jawab ke Tuhan aja dan ngomong ke jemaat. Udah, tapi uang masing-masing. Kami pergi ke San Diego. Kami makan di buffet. Kebetulan ada 2 keluarga Filipina yang sudah jadi Buddha nih. Dia ngomong ke kita, kami sudah jadi Buddha ini. Padahal dari sekolah Alkitab, nggak ke gereja lagi. Apa katanya? Kalau kalian buka gereja, kami jadi jemaat kalian yang pertama. Hanya makan doang. Akhirnya kami jalan ke sebuah tempat pendeta. Pendeta ini baik sekali. Pakai gedung ini jadi gereja kalian, katanya. Hanya 10 menit dari National City. Di San Diego itu 200.000 orang Filipina. Terus teman-teman nanya, apa strategi kita? Tak ada. Kita makan doang dan jalan-jalan, buka gereja. Yang penting mau saja. Kami nggak perlu bilang sama kalian setelah kami berdoa, nggak. Kayak makan-makan aja, itu model lama itu. Itu kan hanya demi kesombongan aja. Sebelum kami berangkat kami berpuasa, ada yang kayak gitu, udah jauh kakak itu. Susah kali melayani kalian buat. Melayani suatu keindahan, gak usah digede-gedekan itu. Kan biasanya kan gitu cara kita mencuri kemuliaan. Jemaat dengar baik-baik. Sebelum kami berangkat, kami semua pendeta berpuasa. Kami nggak kerjakan itu. Kami main-main aja, tapi buka gereja. Maka banyak orang marah sama kami. Kalian nggak ngapa kami? Enggak, karena Tuhan yang bekerja. Nggak ada kemuliaannya di kami. Haleluya. Jadi saya nggak perlu bilang jangan kita curi kulit. Nggak ada kami ambil kok. Bukan karena kami makan di buffet aja. Waktu makan di buffet di sebelah kami ada 2 keluarga Filipina. Dia yang duluan negor kami, bukan kami negor dia. Terakhir dia bilang, this is my number, anytime you call us, 2 family come to your church. Bayangkan hanya makan aja. Dan pendeta dia bilang, gedung gereja ini kau pakai kapan aja, free. Jadi dia bilang, kapan kalian buka? Juni, cepat sekali kata dia. Iyalah, kami kan yang 2 itu, Joshua dan Caleb. Terakhir setelah saya ajarkan Joshua dan Caleb sama dia, bulan 4 aja kata dia. Jadi bulan 6 kita akan buka gereja di San Diego. Mungkin saya pikir siapa pendetanya? Nggak ada. Kita hanya cari koordinator di sana yang khotbah gantian kita. Saudara ikut kita berangkat gantian. Siap-siap khotbah di San Diego. Amin. Amin. Jadi jangan bicara fakta yang susah, itu kita mati semua. Kita harus, itu namanya promised land, tanah perjanjian itu. Joshua dan Caleb membicarakan Allah yang besar. Jadi kalau saudara katakan data statistik, habis saudara. Repot itu kalau kita bicara data statistik. Karena Tuhan gak baca statistik, dia lebih besar daripada semua statistik itu. Nah, Tuhan katakan, oh ya susah ya, enggak. Dan akhirnya tahu saudara, hanya 2 yang sampai, Joshua dan Caleb. Dan apa kata ini, bagi kita yang sudah 85 tahun. Apa kata Caleb? Setelah dia 85. Kekuatanku masih sama kayak 40 tahun yang lalu. Wow, 85 loh. Kita langsung, aduh siniku sudah sakit. Mulai katakan aku sehat dan kuat di dalam Tuhan. Amin. Kalau mau, tapi kalau mau cepat pulang juga silakan. Jadi katakan, kekuatanku tak berubah. Berikan gunung ini kepadaku. Tahu siapa di situ? Musuh yang besar-besar. Jadi jangan kita dulu sok tua mulai sekarang. Kita punya Allah yang hebat. Tahu saudara KFC usia berapa dibuka kawan itu? Udah tua dibukanya itu kan? 70-an atau 60-an. Jadi jangan, ada Allah yang hebat, yang luar biasa. Dari situlah nama Promise Land Ministry. Membedakannya apa? Omongannya.
Jadi kalau saya kirim orang ke ladang misi, saya dengar mereka ngomong, Pak, di Aceh ini susah, Pak. Dalam hatiku, ini 10 pengintai. Sudah gak bisa. Susah, Pak, ini orang M semua, ini begini, ini begini, ini begini. Saya bilang, udah pulang aja, Pak. Kau tidak melihat Allah yang besar sekarang. Balik kandang lagi, training lagi dulu. Karena dia udah gak bisa lagi, sudah mati imannya. Ngerti saudara? Jadi hari ini jangan sampai mati iman saudara. Selesai saudara. Jangan mau bangkitkan itu, mulai perkatakan Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Walaupun saudara tak tahu dari mana hasilnya. Itulah nama promise land. Jadi kita nggak tahu, bukan nggak ada masalah, banyak masalah, banyak omongan jangan berubah. Amin saudara. Ada nggak ayatnya omongan jangan berubah? Ada di buku Ibrani. Coba kita lihat satu ayat. Nanti Bapak ini nggak punya ayat katanya ya. Kita lihat dulu. Ibrani, saya coba cari. Marilah kita pengakuan yang tak berubah. Ibrani berapa itu ya? Yang dibilangnya sebentar Pak ya. 16 ya. Ibrani 4 ayat 16 kali Pak. Coba ya. Sorry atau ya 12. 12. Hah? 12 Pak. 16 ya. Coba ya. Oke, Ibrani 4. Saya harus pakai kacamata rupanya ya. Ayat 14. Ayat 14. Karena kita sekarang, kita kapan ini? Sekarang. Mempunyai uang yang banyak. Enggak, kita mempunyai imam besar agung. Siapa itu? Yesus. Nah ini modal kita ini loh. Karena kita sekarang, right now, kita miliki siapa? Imam besar agung. Dan apa kata dia? Siapa dia? Yang telah melintasi sebuah langit. Wah ini. Jadi yang kita banggakan bukan kita. Ada imam besar, sebuah langit. Tahu langit bicara apa saudara? Bicara teritorial. Bicara penguasa udara. Sebuah sudah dihabisin kawan itu. Tuhan kita itu. Yaitu Yesus anak Allah. Terus apa katanya? Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi walaupun kita lihat contohnya keadaannya, saya akan punya anak cowok. Sorry lah, anak cowok saya ini dulu saya sering saksikan. Aduh, paling santai hidupnya. Nilainya rendah saudara. Dapat merah semua, khususnya matematik. Matematiknya 2. Saya lihat, Jo, di darahmu itu ada loh darah matematik. Dapat 2. Kuajarlah dia matematik waktu SD. Sampai nangis dia kuajarin. Masa itu aja gak tahu. Terakhir saudara, marah saya tetap dia gak pintar-pintar. Baru istri saya bilang, Bapak beriman gak sama Tuhan katanya. Aku sih sama Tuhan beriman, melihat anak ini tak beriman aku. Ngerti gak? Melihat faktanya itu aku udah gak percaya lagi. Tapi istri dia katakan, mari kita perkatakan yang baik tentang dia. Oh, waktu kuliah dia malasnya itu lebih gampang kurasa. Malas kau galak, lebih gampang gitu. Mengatakan dia rajin saudara, itu butuh iman. Karena kuliah dia malas. Gimana saya katakan rajin dalam nama Yesus? Saya merasa berbohong karena dia memang malas. Tapi akhirnya saya katakan, kita ucapkan saja. Waktu Tuhan lihat gelap dikatakannya terang, itu tidak bohong. Ya udahlah. Walaupun saya tak percaya, anakku akan rajin dalam nama Yesus. Setelah itu saya ketawa. Gimana rajinnya kawan itu? Sama seperti si Sarah. Ingat si Sarah itu? Ya. Waktu Tuhan bilang kepada dia, engkau kan punya anak. Apa kata Sarah? Setua itu aku punya anak. Ketawa dia. Tak percaya dia. Dan saudara saya juga tahu hari ini gimana saudara? Dia kuliah, nilainya bagus semua. Dia kerja cari duit rajin. Dan tahun depan udah selesai dia. Bangun paling cepat semua berubah. Jadi aku bilang, Jos, kau kan gak pernah lagi ku tegur, gak pernah ku marahi. Kenapa kau berubah? Dia bilang, Tuhan yang buat Pak.
Jadi saudara, kita jangan berhenti pengakuan kita walaupun faktanya belum berubah. Dulu ada, pernah dengar Abah Love? Bapak rohani di Leo, namanya Ben Baluyut dari Filipina. Jadi Ben Baluyut ini datang, dia berkhotbah, saya masih ingat. Ada orang yang kena kanker di sini, wajah orang kena kanker. Baru Tuhan suruh kepada dia, kau selalu bersaksi udah sembuh gitu. Kanker di sini kan dia bilang, aku udah sembuh, masih bernanah-nanah di situ. Dan tiap bulan di mana-mana dia bersaksi, aku sembuh. Tahu saudara, setelah beberapa bulan ternyata udah ada yang muncul yang baru dari bawah. Tapi dalam hatiku ngomong sembuh masih ada nanah itu, siapa yang berani sih? Akhirnya setelah 1 bulan lebih lepas semua itu, memang sembuh dia. Biasanya berubah pengakuan kita. Hari ini jangan berubah pengakuan kita. Amin. Perkatakan. Anak-anak kita perkatakan. Walaupun kita lihat kayak anak saya tadi, perkatakan. Iya, sekarang saya telepon dia, saya senang sekarang. Lagi di mana? Ini Pak, lagi pelayanan sama orang Hillsong. Kau udah pelayanan sekarang? Iya Pak, tiap hari aku pelayanan Pak. Siapa yang berubah? Omongan itu, tahu saudara, setiap kali Tuhan menjawab umatnya, dia jawab dengan apa? Dengan firman. Dengan berfirman. Semua jawabannya dia harus berfirman. Dan firman itu hari ini ada di mulut kita. Apapun jawaban Tuhan, dengan cara apa? Dia berfirman. Dan kita punya hak untuk itu. Itu makanya kita sebut kita. Ya kalau tanya kenapa kalian PLM? Ingat Joshua dan Kaleb. Omongan kita tetap harus positif, walaupun keadaannya tidak. Walaupun saudara, jadi saya kerjain begini waktu saya sering ketakutan saudara. Jangan anggap Pak juga ketakutan, ya ketakutan lah. Hitungannya pengeluaran jauh lebih banyak daripada pemasukan, apa gak ketakutan. Jadi waktu saya kuliah dulu di Singapura, tiap hari Minggu semua teman-teman itu pergi pelayanan. Saya karena dipercayai jadi security di gedung itu. 6 lantai jadi security hari Minggu. Mereka pelayanan semua jadi saya security. Pulang dari pelayanan mereka dapat berkat itu. Mereka baru tunjukin, aku dapat segini, kau dapat di berapa katanya? Ya aku dari mana lah aku dapat di gedung ini. Tahu saya katakan apa? Tuhan, kalau di padang gurun kau bisa keluarkan air, aku pengen diberkati di tengah gedung yang tak jelas ini. Kupukulin gedung itu, aku akan diberkati di sini. Mungkin saudara akan marah kepada saya. Ini tergantung iman orang. Kalau saudara tak beriman, terserah. Tapi jangan marahin kalau saya beriman. Halo, paham maksudnya kan? Kalau saudara tahankan di situ, bisanya saudara jadi pengemis. Kok aku ditaruh di gedung ini jadi security ya? Sehingga aku nggak bisa pelayanan dengan teman-teman ya. Mereka dapat berkat, aku tidak dapat. Haleluya. Bisa juga dengan air mata bercucuran. Saya nggak mau. Allahku Allah yang hebat, Allahku Allah yang luar biasa. Karena nangis pun tak ada juga yang nolong. Saudara ngapain nangis? Saudara meneteskan air mata pun setan kok yang senang. Hadapi aja dia. Akhirnya dosen nanya, "Jom, ada lo berkat untukmu," kata dia. Oh, dalam hatiku ini pasti dikasih, kupikir kan. Tapi kulihat kau selalu bahagia, pasti kau tak perlu duit kan. Dosen kami ini botak di saudara, habis botak dia. Pulang, Tuhan kau rubah hati si botak itu Tuhan. Karena dia gondong sekali sama dia. Tuhan uangku dipegang dia, gak dikasih dia juga Tuhan. Kau rubah hatinya Tuhan. Akhirnya panggil dia, "Jo, aku gak bisa tahan aku berkati kau." Tahu saudara, aku kuliah di Singapura ngirimin uang ke Indonesia tanpa ada pelayanan. Saya hanya jadi security aja. Asal orang tua saya jagain semua, jadi keamanan. Yang mau saya sampaikan, dimanapun saudara, sepanjang kau beriman, Allah akan menolong kau. Amin. Amin. Jangan berubah. Jangan katakan di sini susah ya. Allah bisa merubah kau sungai di padang gurun. Allah bisa membuat air dari batu. Allah yang sama bersama dengan kita. Amin.
Saya senang dengan kesaksian Pak Melki ini. Pak Melki luar biasa. Bapak juga. Kami kemarin ngopi-ngopi sama. Kami tiap Kamis kayaknya mau ngopi nih. Main catur baru ngopi. Kesaksian Pak Melki. Pak Yus, saya nggak tahu lah. Aku gampang kali Tuhan memberkati aku. Baru dia bilang, nggak tahu ini si dari Amazon itu orang-orang suka bertanya kalau Bapak buka gereja, kayak mau ikut datang. Datang lagi Pak Victor bilang ada temannya di kantor orang ateis. Tiba-tiba orang ateis itu minta ke Bapak ini, kalau nanti ke gereja undang saya. Bayangkan dengan kesaksian itu. Jadi kami hari Kamis kayaknya kami kumpul-kumpul lagi nih, ngopi di sana di dekat-dekat situ sambil makan pun menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Oke, itu namanya kenapa kita sebut PLN. Khotbah saya bukan dari situ. Jadi saudara apa katanya? Berpegang teguh kepada pengakuan iman kita, walaupun faktanya tidak seperti yang kita lihat. Sebelum saya lanjut, saya satu kesaksian. Saya sendiri akan saksikan. Sebelum saya berangkat ke sini, saudara, saya kan disuruh sama bishop sini untuk pindah ke sini. Saya tidak lapor dengan headquarter yang di Singapura. Headquarter itu marah. Saya ditelepon dia. 1 kali 24 jam visamu pasti dibatalkan. Karena kau tidak ikutin protokol. You just wait for my calling. Dalam hatiku, kan aku bukan minta, kan bos yang minta. Aku nggak ngelamar, ya aku diam aja lah. Tiba-tiba bos nomor 1 telepon saya, Joe, I love you. Maksudmu, kamu yang di Singapura itu sudah menjelekkan kau ke 33 bishop. Jadi 1.700 gereja di Amerika, semua tahu kau dijelekkan. 1.700 gereja. So how, saya bilang, don't worry, I love you. Oke. Tapi yang terjadi Bapak ini, ternyata teleponnya lagi gereja kita yang di downtown, pendetanya itu, apa kata dia? Jangan terima si Joe itu, jangan izinkan dia pakai gedungmu. Pantesan pendeta yang di downtown gak pernah ramah sama kami. Maaf, kami dianggap kayak budak-budak yang tak berharga. Ternyata kawan itu yang buat. Aku gak tahu. Tapi kami tetap aja datang ke dia. Kami di-treat kayak pelarian. Kau sini hanya cari kesempatan kan? Gitu. Betul-betul kita di look down gitu. Ya aku gak ceritain sama saudara. Aku pikir biarin aja. Santai aja. Terus aku bilang sama dia, kau tahu gak bosku yang di Singapura itu? Aku suka telepon dia, aku bilang, oh iya? Iya, saya suruh dia khotbah. Kau tahu gak, dia udah mengundurkan diri dari kita katanya. Oh iya, kenapa? Ya gara-gara kau lah. Gara-gara kau tanya yang dipecat, dia marah, kata dia. Aku bilang, yang lebih parah lagi dia lagi sakit. Aku bilang, sakit apa kata dia? Autoimun tulang. Gak bisa keluar rumah dia. Aku suka telepon dia, suruh dia khotbah di sini. Baru dia ngaku. Tahu sebenarnya. Tahu dia ngaku kapan? Setahun kemudian. Lebih. Sebenarnya dialah yang membuat aku cicik lihat kau selama ini. Tapi kena kutuk dia ya. Kau jangan bilang dia kena kutuk. Dia sahabatku bilang, kau tidak marah? Enggak. Aku enggak terganggu aku. Semua pun kalian enggak ada terganggu aku. Karena semua pun kalian senang sama aku, kalau Tuhan tak senang, tak berguna juga sama aku. Karena apa kata dia sekarang? Kami jadi sahabatan. Dikit-dikit udah peluk saya sekarang. Saya bilang, Jo, kapan kau panggil gedung yang paling gede? Jadi menurut kau dia enggak diikuti Tuhan? Enggak lah, enggak ada hubungannya. I love him. I know him for all these 20 years already. Maksud saya saudara, tak terganggu kita. Tak terganggu kita amun kata orang. Yang penting kita kerjain apa yang Tuhan katakan. Pengakuan kita jangan berubah. Oke, baru saya khotbah di Galatia pasal 5. Kita belajar Galatia. Minggu kemarin Pak Yusak khotbahkan Roma pasal 5. Saya bilang sama dia, Pak, aku harus khotbah Roma enggak. Saya Galatia pasal 5, Pak. Saya bilang, harusnya saya khotbah Roma pasal 5. Pak Yusak khotbahin dia. Iya, saya khotbahin. Jadi kami supaya jangan double-double. Kita baca Galatia pasal 5. Saudara jangan tidur ya, kalau saya tidur saya lama khotbahnya. Dan saya gak punya karunia membangkitkan orang mati, saudara. Karena waktu Paulus khotbah ada yang ketiduran dan jatuh dan mati, didoakan Paulus bangkit.
Saudara kalau jatuh ketiduran mati, saya nggak punya karunia itu. Jadi jaga keselamatan masing-masing. Please, ya, jaga keselamatan masing-masing. Oke, amin saudara. Jadi bangunkan dia. Keselamatan urusan masing-masing jam-jam segini. Iya, Ibu Tilda itu, Bu. Jangan sampai dia nanti, saya nggak punya karunia membangkitkan. Paulus yang punya itu. Oke, Galatia pasal 5 ayat 1. Saya baca bagi kita semua. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi jangan mau diperbudak lagi. Jangan buat syarat lagi. Jangan buat syarat saya tidak bisa sukses gara-gara sianu. Saudara kuk di situ. Mulai katakan karena Tuhan ini akan terjadi. Ya itu butuh kita ngomong, itulah iman itu. Ayat selanjutnya kita baca aja ini. Sungguhnya aku berkata, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak ada berguna bagimu. Arti sunat di sini hukum Taurat. Kalau saudara masih percaya dibenarkan dengan hukum Taurat, tak ada gunanya Kristus. Tak ada guna. Kenapa? Ada dua jalan keselamatan. Kedua, yang pertama, melakukan hukum Taurat secara sempurna. Tak ada yang sanggup. Apalagi Tuhan disunatkan itu. Dulu kalau membunuh baru berdosa. Sekarang kalau kita benci kepada orang, sama dengan membunuh. Dulu kalau berzina baru berdosa. Sekarang kata Tuhan, kalau kau memikirkan jangan hari, sama juga berzina. Siapa yang sanggup itu? Tak ada. Maka tak berguna kata dia. Jadi saudara, maka Paulus katakan tak berguna lagi tuh kita hidup di bawah kasih Kristus. Ayat selanjutnya. Saya katakan kepada, sekali lagi katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Tak ada yang sanggup saudara. Musa pun tak sanggup. Oke. Waktu hukum Taurat diberikan, berapa yang mati? Gak pernah dengar ya? Waktu di Gunung Sinai diberikan hukum Taurat itu, setiap yang dekat ke gunung itu mati. Tahu berapa yang mati? 3.000. Ada yang sanggup. Karena Tuhan katakan, aku kuduskan gunung ini. Ada yang dekat ke sini mati. Dan setelah Tuhan berikan hukum Taurat, langsung ditulisnya buku imamat. Karena Tuhan tahu tak sanggup kalian, maka dibuatnya korban-korban bakaran itu. Tak sanggup. Selanjutnya, kamu lepas dari Kristus, lepas loh. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Tak bisa, saudara. Saya kasih tahu, kalau saudara pengen tahu kekristenan, bacalah buku Roma dan Galatia. Itulah teologi kita. Kalau enggak, kita sama aja dengan orang Yahudi. Kalau kita nggak paham yang dua ini. Tak ada, sudah jelasin, kamu hidup di luar kasih karunia. Selanjutnya, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kita dibenarkan itu. Ayat selanjutnya. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi kita ini hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nanti saya akan terangkan bagaimana kerjanya iman ini. Selanjutnya saudara, silakan baca Pak. Ayat selanjutnya ayat. Oh saya, berapa ini Pak? 7. Loncat aja Pak, ayat 11 Pak. Ayat 11 saja, biar agak cepat. Ayat 11. Dan lagi aku ini saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Jadi kalau dia bicara sunat, maka orang-orang Yahudi tidak akan marah sama dia. Tapi karena dia batalkan itu, maka orang Yahudi marah sama dia. Itu artinya itu. Ayat selanjutnya. Saudara bangun ya. Baiklah mereka yang menghasut kami itu, mengemirinya saja. Dia gondok. Ke saudara yang mau bicara surah itu, udahlah kau kemiri aja dirimu. Marah di Paulus ini. Selanjutnya saudara. Ini bagi kita. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita sudah merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa.
melainkan layani seorang yang lain oleh kasih. Memang kita merdeka. Kayak kemarin lah kami makan nih sama teman-teman habis doa. Kita merdeka yang makan sebanyak-banyaknya, tapi kan takut juga kita batasi juga kan. Kan saya sama Pak Yusa nasi goreng bagi 2 juga. Memang kita merdeka, mau makan pun 10 piring tak dosa kok. Tapi kita nggak mau melakukan itu karena kita takut juga kegemukan kan gitu. Saudara gemuk ke surga kok, jadi jangan takut. Tapi kita menjaga diri kita. Ya sama Kak waktu ulang tahun dulu Bu ya. jadi saudara kita jaga diri kita sendiri aja. Oke. Ayat selanjutnya. Lihat, ini perhatikan. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sebuah hukum Taurat itu adalah intinya kasih. Oke. Kasih itu saudara, kita bisa rasakan orang mengasihi kita apa enggak? Ya. Kasih itu bukan teori. Anjing pun tahu kita sayang sama dia apa enggak. Kucing pun tahu kita sayang sama dia. Tanaman pun tahu kita sayang, apalagi manusia. Kita tahu kok. Bilang amin saudara. Saudara tahu. Amin. Saudara tahu orang itu sayang apa enggak? Saudara tahu, tak bisa dipungkiri. Bahasa kasih ini seorang mengerti. Selanjutnya. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, nah ini jangan saling menggigit. Kita bagusan gigit babi aja saudara. Supaya jangan kamu saling membinasakan. Nanti saya buat kesimpulan yang menarik. Saudara, kenapa kita menggigit dan membinasakan? Karena nggak ada kasih. Kasih itu membuat ini yang terjadi. Nah, ayat selanjutnya. Masuklah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan hidup menurut keinginan daging. Baca lagi Pak. Biar. Ini sebab keinginan daging berlawan dengan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging. Karena dua bertentangan sehingga kamu ucapkan apa yang tidak kamu kehendaki. Ini ciri-ciri daging. Ciri-cirinya ayat selanjutnya Pak. Akan tetapi jika kamu dipimpin roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kan aneh. Harusnya kan dibilang begini. Kalau kamu dipimpin roh, maka kamu tidak hidup dalam daging harusnya kan. Tapi enggak. Daging dan hukum Taurat itu sama. Nanti waktu kesimpulan saudara akan mulai paham. Oh ini hubungannya ya. Baca aja dulu. Coba. Inilah perbuatan daging. Jadi daging kita itu saudara, ini. Lihat ya, kita cek. Dan daging kita gak bisa di training. Anggaplah perbuatan daging ini kayak anjing. Anjing itu menggonggong saudara. Saudara gak bisa training jadi mengaum. Saudara hanya tahan aja mulutnya, tapi tetap menggonggong itu. Ini daging kita, lihat apa itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Mungkin saudara gak kena ini. Yang ini penyembah berhala, oh aku tak kena. Ya, sihir, enggak. Perseteruan, ya kita gak usah tunjuk ya. Perselisihan, iri hati, ya nggak ada, nggak mungkin kita suruh angkat tangan kan, amarah. Halo, salah satu pun kena itu daging. Amarah, loh, amarah orang kan beda-beda manifestasinya. Ada dia ngomong, ada dia ngambek. Tak mau lagi dia ngomong, diem aja. Khususnya wanita kalau udah sampai diem udah bahaya. Kalau mereka masih ngomong masih aman, kalau udah diem udah bahaya. Saya sama istri saya suka bilang, mak kalau marah 5 menit aja lah, aku bilang. Karena kalau diam di rumah udah repot kita. Bapak-bapak pada stres kalau udah di rumah diam. Oke, kepentingan diri sendiri, perceraian roh pemecah. Selanjutnya, roh itu saudara provokator. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ini saudara saya kasih tahu. Saudara coba pun mentraining ini nggak bisa. Jadi daging ini nggak bisa ditraining. Yang bisa dimatikan. Saya ulangin ya, ini penting. Tuhan tidak memberikan Roh Kudus supaya kita sanggup mengalahkan ini. Ini yang salah selama ini, kita anggap Tuhan berikan aku kekuatan untuk mengasihi dia. Enggak begitu.
Maka sering saudara berjanjikan, pokoknya mulai besok aku akan mengasihi si Anu. Walaupun dia marah, aku mengasihi dia. Tiba-tiba salah ngomong dikit, naik lagi tensi saudara, lebih marah lagi saudara. Tadi udah coba-coba kok. Tuhan gak suruh kita ngerjain ini, gak sanggup kita. Ayat selanjutnya, ini. Tetapi buah roh, lihat, buah roh itu tadi adalah kasih. Ternyata kasih itu saudara gak diproduksi di muka bumi, gak bisa. Sebuah kasih kita barter. Contoh begini, enggak pun kalian bilang ada di kepala kalian begini, kalau pendeta kami begini, maka kami akan respect kepada dia. Tapi kalau dia begini, tak jelas itu. Itu namanya bukan kasih, itu namanya apa? Barter. Si istri juga sama. Kalau suamiku begini, tunduk aku. Tapi kalau dia salah dikit, nandu aku. Itu barter. Jadi semua yang kita kerjakan di bumi ini barter. Kalau kasih nggak begini. Kasih itu bagaimana? Bagaimanapun. Tak masuk pun lagu pujian penyembahannya. Aku tak salahkan siapa-siapa. Aku tetap bersuka cita. Ngantuk pun aku gara-gara Pak Joko khotbah, aku tetap mengasihi dia. Itu baru kasih. Walaupun aku disuruh jangan tidur, itu baru kasih. Kasih itu dimulai dengan kata bagaimanapun. Barter dimulai dengan kata jika maka. Jadi cuma kita jika maka kok. Karena kasih itu harus dari Tuhan. Ayat berapa ini Pak? 22 ya? 23, ntar lagi selesai. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menantang hal itu. Ayat selanjutnya. Ini barang siapa menjadi, ia telah menyalibkan daging, bukan mentraining daging. Jadi kalau saudara coba, pokoknya aku mau rajin, tak rajin juga. Aku mau mengasihi, enggak bisa juga. Udah kita coba kok, udah berkali-kali kita dulu altar call ke depan. Mulai hari ini Tuhan. Ternyata enggak juga. Sudah sering kan didoain ke depan itu altar call. Pokoknya mau berdoa ke depan, kita pokoknya Tuhan, tetap aja balik. Karena enggak bisa di training ini. Bisa disalibkan aja. Nanti saya ajarin gimana cara jalipkannya. Ayat selanjutnya 25. Ayo Bu, langsung ke depan aja Bu. Perhatikan, jikalau kita hidup oleh roh, anggap tadi kalau kita hidup dengan daging tadi anggap anjing ya. Bukan saya bilang saudara anjing, bukan saya anjing juga, itu menganggapin aja. Kalau hidup dengan roh anggap harimau atau singa. Kalau singa pasti mengaum. Kalau dia anjing, kalian training pun gak bisa jadi harimau. Dari singa gak bisa. Gak bisa di training, dia itu dua jenis yang berbeda. Daging kita itu pasti iri, pasti marah, pasti khawatir, pasti kesel. Apalagi kalau kurang tidur, gampang kali marah. Sebuah kita, saya juga begitu. Saya tadi udah makan, saya minum kopi kan. Saya udah mau ngantuk juga tadi. Saya minum kopi. Saya harus amankan dulu ini. Kalau enggak saya bisa ngantuk. Saya pikir lagi khotbah ngantuk kan lucu. Oke, sekarang, ini saudara, baca Roma 5 ayat 5. Kenapa kita, bagaimana cara dipimpin oleh roh? Roma 5 ayat 5. Lihat. Karena kasih Allah itu saudara, dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi kasih itu tadi dicurahkan. Haleluya. Jadi saudara bukan berusaha jadi kasih, tahu dicurahkan saudara, diberikan. Oke, anggaplah kasih ini seperti uang, supaya agak jelas. Kalau uang saudara tak terbatas, beli mobil, saudara nggak stres. Tapi kalau kayak kita terbatas, saudara, kita stres. Ngerti maksudnya kan? Kalau beli lagi yang lain, tensi kita pun naik. Jadi kenapa orang di gereja gampang marah? Karena kasihnya tak banyak. Jadi dia nggak banyak kasihnya,
Susah saudara. Jadi kasih itulah membuat kita rendah hati, membuat kita lemah lembut. Semua karena kasih itu. Waktu itu tidak ada kita paksa kita mengasihi, nggak akan bisa. Sama kayak nggak ada uang di dompet, saudara suruh beli. Jangankan beli mobil, beli cendol pun stres dia. Jadi di gereja kita ajarkan, oh kita harus saling mengasihi. Dia bilang kasihnya mana? Akhirnya kita saling memakan dan menelan jadinya. Karena ini, maka kita sebenarnya supaya gampang itu mulai menerima kasih sayang itu. Dan itu produk surga. Amin. Saya mau cerita, waktu saya calon wakil wali kota di Batam. Waktu saya jadi calon wakil wali kota di Batam, tahu saudara apa yang terjadi? 12 pendeta di kota Batam, semua top pendeta itu pergi ke PDS dulu. Pak, siapa dulu ketuanya itu? Pak Royandi. Pergi ke Pak Royandi, apa kata mereka? Jangan pilih Pak Johannes itu. Kalau kau pilih dia, semua orang Kristen di Batam tak mau pilih PDS. Itu pada bilang PDS terkenal. Akhirnya Pak Royandi bilang, Pak Jo, kami nggak bisa pilih kau kandidat jadi wakil wali kota. 12 pendeta tadi, mereka semua jadi gak enak sama saya kan. Saya datangin satu-satu. Pak, ini senior-senior, waktu saya baru 33 tahun. Pak, makasih Pak ya. Makasih kenapa? Karena saya keras kepala Pak. Saya paksa mencalonkan diri jadi wakil wali kota. Tuhan terpaksa mengutus Bapak untuk membatalkan itu. Maka Tuhan dipakai Tuhan, Bapak dipakai Tuhan untuk menyelamatkan saya. Doakan saya. Dari mana saya kekuatan itu? Ya dari sini. Dari mana hikmat itu? Karena melimpah kasih saya. Mereka pucat saya datang. Saya datangin ke 12 pendeta itu. Tumpang tanganin Pak, aku yang salah. Karena kalau kehendak Tuhan tadi saya maju, Bapak halang-halangi pun tetapnya saya maju. Tapi faktanya saya tidak maju, berarti Bapak dipakai Tuhan. Saya datangi 12 pendeta itu, saya datangi satu-satu, berkawan gitu. Akhirnya saya jadi ketua semua pendeta di Kota Batam. Dipilih mereka jadinya. 400 pendeta saya ketua. Dari mana itu? Dari sini. Melimpah kasihnya di dalam. Jadi kalau saya dihina, dicaci, saya gak pernah terganggu. Ada kasih yang melimpah. Receh itu, kasih aja. Haleluya. Jadi kalau ada orang benci sama saya, ngajak dia makan, bayar dia makan, bagiku receh. Banyak kasihnya di dalam. Kalau saudara gak punya kasih, saudara pengen tarik giginya satu-satu. Ngerti gak maksudnya? Jadi banyak kita ajarkan di gereja, kita harus rendah hati, kita harus ini. Nggak bisa. Utuh ini. Kenapa Yesus waktu dia dibunuh, dia bapain? Apa kata dia? Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Waktu Petrus mengkhianati dia 3 kali, enggak dikatakannya 1 kali kau maafkan, 2 kali. Kita jangankan, kita ingat sampai mati kalau ingat si anu itu. Rendah kali kasihmu kawan. Udah ke gereja, karena gak pernah memiliki kasih yang dicurahkan ini. Maksudnya ini saudara. Jadi fungsi Roh Kudus mencurahkan kasih Allah. Saudara diminta 1, saudara kasih 2. Kami sebenarnya tidak disuruh buka gereja banyak. 1 saja pun mereka senang. Maka orang bertanya, ini 500 gereja, visi Pak Jo atau visi Sinode? Sinode tak punya visi. Suka-sukamu katanya. Terus kenapa Pak Jo mau kerjain? Ya karena kasihku banyak, melimpah dia. Karena tiap kali buka gereja semua kita korbankan saudara. Waktu, tenaga, uang, semua habis. Saya hitung-hitungan, enggak. Karena baik kali Tuhan. Ini kami ke San Diego yang jemput satu-satu. Jemput dulu ke Pak Fitz, jemput Pak Yusa, jemput Pak Fitz, Pak Jun, jemput semua. Baru ntar lagi pulang semua. Happy mereka semua. Malamnya saya gemetar. Capek saudara. Kita startnya jam 7 pulang jam 10 malam.
bawa mobil sendiri. Tapi dari mana kekuatan itu? Ya dari sini. Dan kalau saudara nggak punya ini, saudara katakan, bodoh kali Paco. Ya iyalah. Engkau tidak mengerti arti kasih. Haleluya. Wah, semangat saya sekarang kan. Jadi saudara, kasih itu dicurahkan Roh Kudus ke hati kita. Sehingga kalau dibilang berkati dia, gampang bagi kita. Nggak susah. Suatu hari, ini saya dulu ketua di Batam itu. Bos saya di Singapura kena pengaruh dari orang Batam. Itu Pak Jo itu kurang ajar itu. Kau pecat aja. Usir dia dari pelayanannya. Datang bos saya panggil saya, sini kau, Jo. 2 minggu lagi kau keluar dari tempat itu ya, katanya. Yang saya bilang tadi. Oh, iya Pak, aku keluar. Kenapa kau tanya apa-apa? Enggak. Kau bilang keluar, kau keluar. I don't ask anything, I follow. Kenapa? Aku, kalau dia salah, Tuhan yang urus. Saya balik ke Batam, saya bilang sama istri saya, Mak, kita tinggal 2 minggu lagi di, 2 bulan tinggal 2 minggu lagi di gedung ini. Kita diusir sama Tangkowe. Apakah istri saya? Puji Tuhan, Tuhan akan kasih tempat yang lebih bagus. Mantap kan? 2 minggu kemudian saya datangin dia, Dokter Tan, kapan saya keluar? Maafkanlah saya. Ada orang yang jelek-jelekkan kau. Ternyata dia jauh lebih jelek dari kau. Untung gak ku kasih sama dia. Bagiku gak ada masalah. Karena aku tahu ada kasih Allah. Saudara dibuat tidak adil pun Allah akan membela saudara. Saya kasih tahu soal pendudukan diri ini penting ya, pendudukan diri. Tahu siapa yang paling tunduk di Alkitab? Si Sarah. Kenapa Sarah paling tunduk di Alkitab? Abraham suruh dia tidur sama siapa? Abimelek. Karena terlalu cantik si Sarah ini. Cantik aja bermasalah. Oke, sorry. Saya suka baca apalagi sebaliknya. Sorry. Jadi, sorry. Maafkan saya. Jadi karena terlalu cantik dia, Abraham berpikir daripada aku mati, dia bohong setengah. Memang mereka ada saudaranya. Saudaraku itu kata dia. Baru dia suruh tidur sama Abimelek. Waktu dia mau tidur, Abimelek mau tidurin dia, datang Tuhan. Abimelek, jangan kau tidurin dia. Itu istri Nabi. Coba si Sarah ini tadi. Jadi kalau saudara tunduk kepada orang yang di atas saudara, walaupun dia salah, Tuhan akan lindungi saudara. Jangan takut. Saya nggak pernah takut. Bos kami yang dulu, Pastor Gary bilang, Jo, mulai Desember kami gaji. Haleluya Pastor. You don't ask anything? No. I know my Father in heaven. He will take care of me. Dari mana itu? Ya dari sini. Jangan kalian bilang, Pak Jo hebat. Enggak, ada kekayaan kasih karunia di dalam. Haleluya. Bagaimana cara terimanya? Roma 5 ayat 17. Saudara, saya sengaja kuat-kuat supaya saudara jangan ngantuk. Kalau saudara ngantuk, nanti jatuh saudara, repot. Perhatikan ini ya. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu si Adam. Adam yang kedua, maka jauh lebih benar lagi. Lihat ya, syaratnya apa? Mereka yang telah menerima apa? Kelimpahan kasih karunia. Bukan sedikit saudara, berlimpah. Jadi kerjaan saudara, aku terima kasih karunia Tuhan. Saudara harus terima kasih. Dan apa katanya? Kelimpahan anugerah kebenaran. Jadi kebenaran kita pun dianugerahkan. Amin saudara. Kebenaran saudara pun dianugerahkan. Orang katakan, engkau tidak layak, engkau tidak layak. Benar, tapi dianugerahkan Tuhan itu. Maka saya sering orang bilang tak layak. Saya bilang setuju. Saya juara 42 di antara 43. Juara 41 di antara, karena pindah satu orang jadi naik dikit. Semua standar. Saya dulu kuliah bahasa Inggris saya dapat 0 semester 1, semester 3 juga dapat 0. Semester 5 saya datangin dosennya, Pak, dapat 0 lagi nanti saya, Pak. Atur-aturlah di situ. Dikasih saya D, dodol. Ya, ada satu lagi dosen saya buat tulisan. Ini diuntung
Unpad bukan sekolah main-main saudara, Universitas Pajajaran. Saya buat PR 4 SKS. Waktu dibaca dia, I don't understand, aku gak ngerti dicoretnya. Terus gimana Pak? Ku kasih kau A. Bayangkan A, 4 SKS. Terus laporannya gimana? Suatu hari nanti, setelah kau berhasil, kau kumpulkan. Ku telepon beberapa tahun yang lalu, gimana? Udah meninggal bapak itu kan? Jadi saya masih berutang 4 SKS, udah meninggal kan, kamu kan bawa ke kuburan kan? Jadi kalau orang katakan, Pak Jo gak masuk syarat, yes, tapi aku menerima anugerah kebenaran. Jadi kebenaran saya pun dianugerahkan, kebenaran saudara cari-cari, kalah terus dong. Dan kalau saudara menerima itu apa yang terjadi? Maka engkau akan hidup dan berkuasa. Itu arti berkuasa saudara. Ini tanda-tanda saudara tak berkuasa. Kalau orang jelekkan saudara, saudara marah, saudara tak berkuasa. Orang itu menguasai saudara. Dia tinggal tekan aja. Tekan, marah dia kalah. Tekan, tandanya saudara berkuasa. Saudara dia baik, saudara senyum, saudara berkuasa itu. Jadi kalau saudara sensi selalu, engkau tak berkuasa kawan, engkau dikuasai orang. Halo, kenapa gak ke gereja lagi? Aku tak suka pemain musiknya. Rendah kali kau. Hanya gara-gara pemain musik kau gak ke gereja. Berarti saudara dikuasai pemain musik. Naikkan dikit levelmu kawan. Bangga lagi yang kayak gini. Di sini nggak ada mungkin, di Indonesia banyak. Di sini mungkin nggak nyampe. Maka saya di jemaat saya tidak seorang pun saya izinkan pengakuan dosa. Goblok kalian nggak mengaku dosa, bilang. Kenapa? Gini saya bilang, saya ajar jemaat saya. Kalau engkau sakit hati gara-gara orang lain, engkau bodoh 2 kali, bilang. Kok gitu Pak? Saya kasih contoh. Pak Jo jelek. Ada 2 reaksi saya. Saya bisa katakan, memang saya jelek, tapi jangan bilang-bilang. Itu sakit hati namanya. Pak Jo jelek, saya katakan, celikkan matanya Tuhan. Biar dia lihat betapa gantengnya saya. Gitu. Pilihan di tangan saudara. Dan jangan begini, aku sakit hati. Bangga lagi. Sakit hati itu pilihan. Orang tak bisa menyakiti hati saudara sepanjang saudara tak setuju dengan dia. Ini orang asal bilang jelek, aku katanya, bukan kau katanya jelek. Ngerti gak? Jadi tandanya kita berkuasa, apapun yang terjadi kita tersenyum. Engkau berkuasa. Ini enggak, kata si Anu saya begini, kata si Anu, capek kali saudara situ. Saya udah jelekkan sama banyak orang, saya nggak pernah peduli. Saya bilang hanya orang ganteng perlu dijelekkan, orang jelek nggak perlu jelek-jelekkan, udah jelek. I don't care. Setuju nggak? Iya. Iya, kalau orang itu jelek, saudara gak usah paksa dia jelek, udah jelek dia. Tapi karena dia tidak jelek, kita keroyok jelekkan dia. Jadi kalau saudara jelekkan orang, tersenyumlah, engkau tidak jelek, mereka paksa. Amin. Ngerti gak ini saudara? Ngerti. Karena saya pernah jadi ketua sinode, pernah jadi ketua pendeta, saya sudah alamin semua dia mereka. Udah puas saya. Tapi apakah saya teriak? Enggak, saya senyum kepada mereka. Orang yang baru jelekkan saya ajak makan. Saya bayarin dia mereka. Setelah itu diteleponnya ke Singapura, dijelek aja lagi. Biasanya aku ajak lagi dia makan. Terima aja. Tahu terakhir apa yang terjadi? Kawan ini tadi, yang saya bilang ini. Saya belum punya handphone. Handphone saya masih Nokia yang segini tuh, ngelempar anjing mati itu. Handphonenya udah kecil. Ini pendeta, dia bilang, Jo, kalau itu udah kecil handphonemu, kasih tahu ya, kurang ajar. Gitu. Ini pendeta loh. Terus saya belum punya mobil, dia udah punya mobil. Saya pengen beli mobil kayak mobil dia, apa kata dia? Jelek kali mobil itu, tak level itu kata dia. Padahal tujuanku masih beli kayak mobil dia. Saya biarin aja lah. Gitu. Suatu hari, entah gimana, tiba-tiba mobil lebih bagus dari mobil dia. Aku datang ke rumah dia, ngantar undangan, nggak keluar lagi dia. Sakit hati. Terus saudara, dia butuh masalah keuangan. Dia pinjam
uang kemana-mana dia tak dapat. Saya ditelepon dia. Saya tahu dia telepon saya itu pasti dia nggak enak kan. Saya terakhir, bisa ku pinjam ngomong? Bisa. Bisa Pak, anytime, how much you need? Saya senang sekali. Nggak saya katakan masih kau ingat yang dulu, enggak. Karena menurut saya dia minjam saya itu pun dia udah menderita sekali. Ngerti maksudnya kan? Itu menderita kali loh dia. Tapi saat dia wait saya bilang, bisa Pak. Berapa Pak? Saya transfer sama dia. Pak, aku tidak kirim ke Bapak, yang kirim ke staf Bapak. Silakan Pak. Saya kira dia udah selesai. Ternyata 3 bulan kemudian nelpon lagi dia. Masih dia, bisa Pak, saya kasih. Lalu Tuhan bicara kepada saya, kau izinkan aku yang membalaskan aku. Pembalasan adalah hak Tuhan. Jangan ambil itu. Biarkan dia ngurus yang gitu-gitu. Kerjaanmu tersenyum saja. Haleluya. Jadi saudara berkuasa, amin. Mulai hari ini jangan dikit-dikit dikuasai kekhawatiran, ketakutan, jangan. Oke, ya saudara, hidup dan berkuasa. Saya mau selesaikan di sini. 1 Yohanes 4:16. Nanti kelamaan saya udah sejam saya potong masalahnya. Nanti saya bicara Ibu Tilda nanti kelamaan khotbah. Ya. Kita telah mengenal dan telah percayakan kasih Allah kepada kita. Perhatikan, Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ayat 17. 17 Pak ya. Dalamnya kasih Allah sempurna kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia. Sebagaimana dia di dalam dunia, sama seperti kita. Jadi bagaimana dulu di dalam dunia, begitulah kita hari ini. Dia tinggal dalam diri kita. Dan tahu saudara, ini ayat 18. Ini kenapa kita perlu kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau saudara takut tentang masa depan saudara, saudara nggak percaya Tuhan mengasihi saudara. Saudara takut soal keuangan saudara, saudara ragu-ragu Tuhan mengasihi saudara. Kalau saudara yakin Tuhan mengasihi saudara, kasih yang sempurna itu membuat tak ada ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Tahu saudara, ketakutan punya energi. Saudara kalau pernah dulu curi mangga, dikejar orang, loncatnya bisa lebih tinggi kan? Ya pernah curi mangga. Atau kalau saudara lagi ketakutan, bisa tidur gak? Gak bisa, ada energi ketakutan. Tahu saudara, menurut ilmu fisika, saya ilmu fisika, energi tidak bisa dimusnahkan. Energi hanya bisa berubah bentuk. Dan inilah berusaha hukum kimia. Apa kata fisika? Energi dilenyapkan. Energi ketakutan dilenyapkan oleh kasih sayang Allah. Haleluya. Jadi kalau saudara takut, mulai hari ini mulai katakan, aku terima kasih sayang Allah. 1 Yohanes 10 Pak, terakhir ini. Dari tadi terakhir. Oke. 10. 1 Yohanes 10. Ini saudara amandemen kasih. Dulu di perjanjian lama kan kita yang mengasihi Allah, mengasihi sesama. Lihat, inilah kasih itu. Perhatikan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Amin. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tahu saudara beda Paulus dan beda Petrus dan beda Yohanes? Apa kata Petrus? Walaupun semua meninggalkan engkau, hebat kan dia? Aku tak akan meninggalkan engkau. Kurang ajar kawan itu kan. Kita juga dulu sama. Walaupun si Yohanes, si Jakobus, semua meninggalkan engkau, aku akan setia. Apakah Tuhan bangga dengan itu? Tuhan bilang enggak. Nanti sebelum ayat berpokok 3 kali kau sudah mengkhianat. Karena Petrus ingin menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Tapi apa kata Yohanes? Yohanes berbeda. Tuhan yang mengasihi aku. Terus di kayu salib siapa yang tertinggal? Yang mengasihi Tuhan atau yang dikasihi Tuhan? Yang dikasihi. Saya ulangi. Yohanes. Jadi kalau saudara yakin dikasihi Tuhan, di tengah badai manapun engkau tidak takut. Dan inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah,
tapi Allah yang mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik.